Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 84. Menggigit Papa. Untuk sesaat waktu seolah berhenti berputar bagi Aileen. Tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Perdebatan antara Gali dan Pero seakan mampu melumpuhkan akal sehatnya. Bahkan tanpa sengaja ia menjatuhkan gelas minuman hingga pecahannya berhamburan di lantai. Hal serupa terjadi pada Riana, tak ada kata yang mampu terucap dari bibirnya. Tetapi raut wajah wanita itu mampu menggambarkan suasana hatinya yang berkecamuk. Maaf, mata Aileen seketika berbalut cairan bening. Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Tadi aku kebetulan lewat. Baik Gali maupun Pero tak menyahut. Semua orang membisu dalam keheningan yang menegangkan. Permisi, tanpa menunggu lagi, Aileen mengayunkan langkah. Pero yang tidak ingin terjadi kesalahpahaman itu memutuskan untuk menyusul. Setidaknya ia harus menjernihkan masalah agar tidak menjadi pemicu pertengkaran antara Alpian dan Aileen. Sementara Riana masih terdiam, ia bahkan tidak sadar lagi sejak kapan Malina datang untuk membersihkan pecahan gelas. Terima kasih, ucapnya ramah. Setelah kepergian Malina, Gali menarik Riana memasuki ruangan itu dan menutup pintu rapat-rapat, merangkul bahu sang kekasih dan membawanya untuk duduk di sofa. Tolong jangan salah paham dulu, aku bisa jelaskan semua. Gali menggenggam tangan wanita itu. Jelaskan tentang apa? Bahwa aku hanya pelarian karena kamu kecewa dengan Dokter Pero. Gali sudah menduga Riana akan salah paham. Apalagi tadi Pero sempat memeluknya sambil memohon. Ini tidak seperti yang kamu lihat, boleh aku jelaskan dulu? Riana menganggukkan kepala, ia akan mendengarkan apapun penjelasan Gali, meskipun itu akan menyakiti hatinya. Dulu, aku memang punya hubungan dengan Pero. Kami sempat bersama selama 1 tahun. Aku akui aku yang menawarkan diri sebagai pelarian agar dia bisa melupakan Alfian. Sampai pada akhirnya aku menyerah dan memulai hubungan baru bersama kamu. Tapi sungguh aku tidak pernah menjadikan kamu sebagai pelarian. Riana masih membisu, hatinya seperti sedang berada di persimpangan. Tapi sekarang Dokter Pero sudah membuka hatinya untuk kamu, bahkan meminta kesempatan. Apa kamu tidak terpengaruh? Please percaya padaku Riana. Apa perlu aku umumkan hubungan kita di hadapan semua orang? Riana tersentak, ia memberanikan diri menatap lelaki itu. Tatapan Gali tampak tegas, tak ada kebohongan ataupun keraguan di sana. Keluarga kamu akan menentang dan aku akan dianggap memanfaatkan kamu. Itu karena mereka tidak mengenal kamu dengan baik. Tolong percaya aku kali ini saja. Aku serius mau memulai semuanya dari awal bersama kamu. Gali mengeratkan genggaman tangannya saat melihat keraguan dalam mata Riana. Sepertinya butuh sedikit waktu perjuangan untuk meyakinkan wanita itu. Di sisi lain, Pero dan Aileen duduk bersama di kursi taman. Selama beberapa menit keduanya terdiam hingga Pero memberanikan diri membuka suara. Aku minta maaf Aileen, yang kamu dengar tadi tidak salah. Aku memang pernah mengharapkan Alpian. Aku tahu tidak sepantasnya aku menyimpan perasaan terhadap laki-laki yang sudah menikahi, tapi ucapan Pero terpotong di udara, sedang memilih kalimat yang tepat agar Aileen tidak semakin tersakiti. Sementara Aileen masih membisu, belum ada sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya. Aku dan Alpian sudah berteman sejak kecil dan aku selalu mengikuti dia, salah satunya memilih sekolah yang sama dengannya. Bahkan saat kuliah aku sengaja mendaftar ke universitas yang sama dengannya. Tadinya aku pikir dengan kedekatan kami, perlahan perasaannya akan tumbuh untuk aku. Tapi ternyata aku salah, dia selalu menganggapku sebagai teman dan tidak pernah lebih. Apa suamiku tahu tentang ini? Aileen berucap lirih. Dia tahu
Nya pelan, tapi itu tidak mempengaruhi apapun. Baginya aku hanya teman. Aileen menyeka air mata yang meleleh di pipi. Aku minta maaf kalau sudah menyakiti kamu. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Tolong jangan berubah pada Alpian hanya karena aku. Kamu adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Keduanya saling memeluk dalam tangis. Cukup lama mereka menghabiskan waktu di taman. Setelah Pero berpamitan pulang, Aileen kembali ke kamar. Ia membuka pintu dengan sangat hati-hati. Alpian terlihat sedang berbaring seorang diri. Pelan-pelan ia melangkah masuk dan menyelinap di bawah selimut, menyusupkan tubuhnya dan memeluk sang suami, kemudian memandangi setiap pahatan sempurna di wajah lelaki itu, dan membenamkan ciuman di wajahnya berulang-ulang. Sentuhan kecil itu pun berhasil membangunkan Alpian. Ia membuka mata dan menemukan Aileen sedang memeluknya. Dahi Alpian pun berkerut saat melihat deretan bulu mata istrinya yang basah. "Sayang, kamu kenapa? Habis nangis ya?" "Tidak, aku habis bicara dengan dokter Pero." "Jangan dengarkan Pero, aku akan baik-baik saja. Dokter satu itu selalu khawatir berlebihan." Sebelah tangannya mengulur membelai wajah cantik itu, lalu memendamkan ciumannya di kening. "Aku tahu." Aileen tersenyum tipis. "Ngomong-ngomong, apa boleh aku minta dipeluk?" "Boleh, apa sih yang tidak untuk istriku ini?" Ia membenamkan wanita itu ke pelukannya, membuat Aileen begitu terbuai oleh kehangatan yang tercipta. "Terima kasih sudah memilih dan bertahan denganku. Hari ini aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki kamu. Mau kan berjanji satu hal untukku?" "Janji apa sayang?" "Janji kalau kamu akan bertahan dan tidak akan meninggalkan aku." Tanpa dapat ditahan, air mata yang sudah mengering itu kembali meleleh. Alpian mengusapnya berulang-ulang. "Aku tidak bisa janji banyak, tapi aku bisa berjanji kalau hanya maut yang bisa memisahkan kita." Semakin deras air mata Aileen. Kata maut yang disematkan Alpian seolah tertanam di pikirannya. Ia selalu merasa bahwa maut setiap hari mengintai suaminya. "Jangan takut, dengan yang namanya kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Semua orang pada akhirnya akan mati, bukan?" bisik Alpian ke telinga sang istri. "Aku akan mati, begitupun dengan kamu dan Boy. Perbedaannya hanya di waktu. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Aileen semakin terisak-isak. "Kamu bisa sayang, pasti bisa," ucapan Alpian. "Kamu akan sedih, tapi ada waktu yang akan menyembuhkan kamu." "Kenapa aku merasa kamu sedang mengucapkan kalimat perpisahan?" "Bukan kalimat perpisahan, aku hanya memberitahu supaya kamu tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada akhirnya semua orang akan mengalaminya." Lelaki itu tersenyum, sama sekali tidak ada beban dalam raut wajahnya. "Bagaimana kalau sekarang kita membuat janji?" "Janji apa?" "Kita akan menikmati setiap waktu yang tersisa dengan membuat kenangan indah. Jadi pada saat aku atau kamu pergi duluan, kita akan hidup dengan kenangan indah itu." Alpian mengangkat jari kelingking, persis seperti yang biasa dilakukan Boy. Aileen langsung menyambut dengan mengaitkan jari. "Deal," ucap Aileen pelan. "Karena sudah sepakat, yuk sini peluk lagi," pinta Alpian sambil merentangkan tangannya agar Aileen dapat menjadikannya sebagai bantal. Setidaknya Aileen mulai merasa lega. Ketakutan akan perpisahan yang sempat menghantuinya mulai berkurang. Melepas pelukan, Aileen memandangi wajah suaminya. Satu tangannya membelai wajah sang suami, lalu mendekatkan wajah dan merapatkan kedua bibir mereka. Selama beberapa saat, keduanya larut dalam kenikmatan yang melenakan. Hingga tiba-tiba, "Jangan-jangan, jangan gigit papa." Aileen seketika berlonjak saat jeritan Boy memenuhi seisi kamar. Ia yang semula berbaring itu langsung mengubah posisi. Boy yang khawatir terjadi sesuatu segera melompat ke tempat tidur dan memeluk sang papa. "Mama jahat," pekik balita kecil hijau.
Pekik balita kecil itu. Wajah Aileen yang sudah merah itu semakin terlihat jelas saat Mama Penny ikut masuk. Apalagi setelah mendengar jeritan cucunya. "Kenapa, Boy?" tanya Mama Penny. "Mama jahat, Oma." Boy menatap omanya dengan mata berkaca-kaca. "Jahat kenapa, sayang?" Wanita parubaya itu menatap cucu dan menantunya bergantian. "Mama mau gigit papa, Oma," jawab balita kecil itu dengan suara lantang. Bibir Alpian mengatup rapat menahan tawa, begitupun dengan Mama Penny. Sementara Aileen menunduk dengan wajah merah, malu kelakuannya kedapatan mertua. Nah, dilanjut lagi ya, bab 85-nya. Bab 85-nya berjudul Tidak Pantas. Perasaan gugup merasuk ke hati Riana saat tiba di sebuah bangunan megah. Rumah bergaya klasik berlantai 2 itu malam ini terlihat ramai. Dari tempatnya berdiri, Riana dapat mendengar suara orang-orang sedang tertawa sembari mengobrol yang berasal dari taman. Malam ini ada acara makan malam bersama di keluarga besar Galih, dan malam ini pun ia akan mengenalkan Riana sebagai wanita pilihannya, sekaligus mengumumkan hubungan mereka. "Ayo masuk," Galih menggandeng tangan Riana. Tetapi langkah wanita itu seketika terhenti. "Aku malu," Riana berucap lirih. Mendadak kehilangan rasa percaya diri. Ia memiliki citra yang buruk di mata seluruh keluarga Darmawan. Sebagai wanita penipu dan gila harta yang pernah hampir bertunangan dengan Alpian beberapa tahun lalu. "Malu kenapa? Apa tidak sebaiknya aku pulang saja? Aku takut kedatanganku malah akan mengacaukan makan malam keluargamu." Sudut bibir Galih terangkat membentuk senyum tipis. Ia tahu betapa takutnya Riana saat ini, bahkan tangannya terasa gemetar dan berkeringat. "Santai saja, aku janji kita akan lama di sini. Setelah mengenalkan kamu, kita akan pergi. Aku hanya ingin semua orang tahu hubungan kita." Mencoba menghilangkan rasa gugup, Riana menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah teman di mana makan malam keluarga yang hangat sedang berlangsung. Perhatian seluruh keluarga pun tertuju pada mereka. Begitu memasuki taman, suasana yang tadinya ramai oleh pertukaran suara orang-orang mendadak berganti sunyi. Semua orang tercengang, ada pula yang sedang saling berbisik. "Itu Riana kan, mantan tunangannya Alpian yang pernah menipu dan ngaku-ngaku anak orang kaya." Bisik-bisik mulai terdengar saling bersautan satu sama lain. "Ya, ngapain dia datang ke sini sama Galih? Apa sekarang dia pacaran sama Galih?" "Ah, nggak mungkin. Galih mana mau sama perempuan seperti itu. Mungkin kebetulan aja datang bareng. Tapi Riana, keperluan apa? Amit-amit kalau Galih sampai pacaran sama si penipu itu." Pembicaraan di antara beberapa orang masih dapat tertangkap jelas oleh indera pendengaran Riana. Ingin sekali ia segera pergi meninggalkan rumah itu. Kepercayaan dirinya pun semakin luntur saat menyadari tatapan sinis beberapa orang mengarah padanya. Apalagi di antara puluhan orang yang berkumpul di taman itu ada Dokter Pero. Riana seketika menarik tangannya dari genggamannya Galih. "Selamat malam semua, maaf aku telat." Galih membuka suara memecah keheningan malam itu. "Dari mana saja kamu, Galih? Sejak tadi Mama dan Vero sudah menunggu kamu loh," balas Mama Indah sambil berdiri meninggalkan tempat duduknya. Ia menatap sinis seorang wanita yang datang bersama Galih. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu bawa dia ke sini?" Mendengar nada sinis itu, Riana menundukkan kepala sementara Galih masih tampak berusaha bersikap tenang. "Untuk mengenalkan dia ke Mama dan seluruh keluarga kita." Galih kembali menggenggam tangan Riana. "Ini Riana, wanita pilihanku." Suasana sekitar yang tadinya hening berubah gempar. Semua orang saling bertanya satu sama lain, sementara Mama Indah sudah menunjukkan tanda tak suka dengan pilihan putranya itu. "Wanita pilihan kamu? Apa kamu sudah kehilangan akal sehat?" pekik Mama Indah. "Apa wanita di dunia ini sudah habis sampai kamu memilih dia?" "Maaf Ma, tapi aku sudah memilih Riana, dan aku tidak peduli kalian suka atau tidak," ucap Galih tanpa keraguan sama sekali. "Mama tidak setuju," potong Mama Indah cepat. "Kamu jangan buat Mama malu."
Mama sudah punya pilihan sendiri untuk kamu yang jauh lebih layak. Dan itu adalah Pero. Maaf Ma, aku sudah memilih Riana dan aku tidak mau yang lain. Amarah Mama Indah semakin memuncak. Matanya menatap garang seolah ingin menelan Riana hidup-hidup. Riana, kamu apakan anak saya sampai dia memilih kamu? Tidak mungkin Galih mau sama kamu tanpa sebab, maki wanita itu. Dan kamu Galih, apa yang kamu lihat dari dia? Dia itu penipu. Mau ditaruh di mana kehormatan keluarga kita kalau kamu sampai menikah dengan wanita penipu dan gila harta seperti dia? Apa kamu sudah lupa kalau dia tega menjual adiknya seharga 1 miliar untuk keuntungannya sendiri? Cukup Mah, bentak Alpian. Semua orang punya masa lalu dan tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi termasuk Mama. Mama Indah berdecih. Kamu pasti sudah gila, apa lebihnya dia dan apa kurangnya Pero di mata kamu? Pero cantik, punya karir bagus dan berasal dari keluarga baik-baik, tidak seperti dia. Air mata Riana mulai meleleh mendengar hinaan demi hinaan yang dilontarkan Mama Indah. Napasnya seperti tertahan di dada. Aku mau pulang saja Galih. Mama kamu benar, aku wanita yang buruk dan tidak layak ada di sini. Sadar diri juga kamu, balas Mama Indah. Kalau begitu sekarang kamu angkat kaki dari sini. Kehadiran kamu di sini hanya merusak acara keluarga kami. Pero yang berdiri di samping Mama Indah masih mematung, hampir tak percaya bahwa wanita yang dimaksud Galih selama ini ternyata adalah Riana. Wanita yang sudah menggantikan posisinya mengisi hati Galih. Tante jangan begitu, kasihan Riana, bujuk Pero. Kenapa kamu jadi belain dia Per? Seharusnya kamu keberatan, Tante sudah memilih kamu sebagai calon yang cocok untuk Galih. Setiap kalimat yang terucap dari mulut sang mama seolah membakar amarah Galih. Ingin sekali ia hancurkan tempat ini, namun sebisa mungkin ditahan demi Riana. Jika ia memberontak, Riana akan dipandang semakin buruk oleh keluarga besarnya. Maaf kalau kedatangan saya sudah merusak suasana, saya permisi. Riana menarik paksa tangannya dari genggaman Galih, kemudian melangkah dengan berlinang air mata. Ma, aku sudah memilih Riana dan tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Terserah Mama mau setuju atau tidak, ucap Galih. Lantas melangkah menyusul Riana. Galih, berhenti kamu, teriak Mama Indah memanggil, namun Galih tak memperdulikan panggilan wanita itu. Riana, tolong buka pintunya, kita perlu bicara. Entah sudah berapa kali Galih mengetuk pintu kamar sang kekasih, namun Riana tak kunjung membuka. Tolong pergi dari sini, aku mau sendiri. Suara Riana terdengar serak dari dalam sana. Aku tidak akan pergi sampai kamu membuka pintu. Riana semakin terisak-isak duduk di tempat kosong di sisi tempat tidur sambil memeluk lutut. Tolong jangan memaksa, keluarga kamu benar. Aku bukan wanita baik-baik. Kamu hanya akan menanggung malu kalau memilih wanita seperti aku. Entah harus dengan cara seperti apa lagi Galih harus membujuk Riana. Ia sudah kehilangan akal. Aku tidak peduli dari manapun kamu berasal. Kamu wanita yang baik. Terlepas dari masa lalumu yang buruk, semua orang berhak memperbaiki diri bukan? Kamu juga layak dapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Tidak ada sahutan dari Riana. Tolong buka dulu pintunya. Setelah kita bicara dan aku tetap memilih pisah, dan kamu tetap memilih pisah, aku akan terima. Keheningan melanda selama beberapa menit hingga akhirnya pintu terbuka. Riana berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata merah. Galih menariknya ke dalam pelukan, berulang-ulang membisikkan kata maaf seolah semua kejadian tadi adalah kesalahannya. Sementara Riana masih diam dalam pelukan Galih. Rasa lelah menyergap tubuhnya hingga pada saat terdengar suara deringan ponsel barulah ia melepaskan pelukan. Ada kerutan tipis pada kedua alis Riana melihat nomor asing yang tertera pada layar. Halo, dengan Ibu Riana. Suara berat seorang laki-laki menyapa telinga sesaat setelah Riana menjawab panggilan.
Ya, saya sendiri. Saya mau mengabarkan kalau Bu Nana jatuh di kamar mandi dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi maaf, saya harus memberitahu bahwa Bu Nana tidak bisa bertahan. Beliau menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mendadak Riana merasa seperti kehilangan pijakan pada kakinya. Napasnya tertahan di tenggorokan. Kabar yang ia dengar seolah mampu meruntuhkan dunianya. Ponsel di genggamannya terlepas begitu saja. Ia ambruk seketika, beruntung Gali dengan cepat menangkap tubuhnya sebelum membentur lantai. Riana, bangun. Nah, segitu dulu ya bab 85-nya. Ditunggu lagi bab 86-nya. Makasih banget yang selalu stay tune buat Kak Teh Lena ya atau Kakak Lena. Makasih ya yang selalu stay tune, yang selalu support buat kalian semua. Pokoknya makasih banyak ya. Oke, segitu aja ya. Bye bye.